Halo teman, kami dari kelompok 6 akan menjelaskan kisah teladan Abdurrahman bin Auf dan Abu Dzar Al-Ghifari. Sebelum itu, perkenalan dengan anggota dulu. Nah, jadi di sini saya akan menceritakan secara singkat mengenai riwayat hidup Abdurrahman bin Auf. Pada masa jahiliyah, ia dikenal dengan nama Abdul Amr. Setelah masuk Islam, Rasulullah memanggilnya Abdurrahman bin Auf. Semenjak masuk Islam sampai wafatnya dalam umur 75 tahun, ia menjadi teladan yang utama bagi kaum muslimin. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan para sahabatnya hijrah ke Habasyah atau Ethiopia, Abdurrahman bin Auf ikut hijrah untuk kedua kalinya ke Habasyah dan kemudian ke Madinah. Selanjutnya yaitu keutamaan Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf termasuk sahabat yang masuk Islam paling awal, yaitu urutan ke-8 dari sahabat yang masuk Islam paling awal. Abdurrahman bin Auf juga salah satu dari 6 orang yang ditunjuk oleh Umar bin Khattab untuk memilih khalifah sesudahnya. Beliau merupakan seorang mufti yang dipercaya oleh Rasulullah SAW untuk berfatwa di Madinah, walaupun Rasulullah SAW masih hidup. Abdurrahman bin Auf juga terlibat dalam perang Badar dan juga perang Uhud. Abdurrahman bin Auf juga pernah menyumbangkan separuh hartanya yang senilai 2.000 dinar. Beliau juga mempelopori perang Tabuk dan menyumbangkan 200 ukiah emas. Beliau juga menyumbangkan seluruh barang yang dibawa oleh kafilah dagangnya kepada penduduk Madinah, serta menyantuni para pejuang perang Badar. Selanjutnya yaitu teladan mengenai Abdurrahman bin Auf. Nah, yang pertama yaitu watak yang dinamis dalam berusaha. Kehidupan Abdurrahman bin Auf di Madinah, baik semasa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam maupun sesudah wafatnya, terus meningkat. Barang apa saja yang ia pegang dan ia jadikan modal perdagangan pasti menguntungkannya. Yang kedua yaitu pemurah dan dermawan. Bukti dari keteladanannya yaitu beliau pernah menjual tanah seharga 40.000 dinar. Kemudian uang itu dibagi-bagikannya kepada keluarganya Bani Zuhroh, istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan kaum fakir miskin. Bukti yang kedua yaitu menyerahkan 500 ekor kuda untuk perlengkapan bala tentara Islam. Bukti yang ketiga yaitu beliau pernah mewasiatkan 50.000 dinar untuk jalan Allah Subhanahu Wa Taala dan 400 dinar untuk setiap orang yang ikut perang Badar dan masih hidup. Nilai teladan yang ketiga yaitu beliau banyak meriwayatkan hadis. Dan nilai teladan yang keempat yaitu zuhud terhadap jabatan dan pangkat atau tidak gila dunia. Abu Dzar lahir dan tinggal dengan jalur kafilah Makkah Syria. Ia dibesarkan di tengah-tengah keluarga perampok besar Al-Ghifar. Namun kemudian insaf dan berhenti dari aksi jahatnya. Setelah menyesali perbuatannya, ia bahkan mengajak rekan-rekannya untuk mengikuti jejaknya. Hal ini menimbulkan amarah besar sukunya, sehingga Abu Dzar meninggalkan tanah kelahirannya dan hijrah ke Najd bersama ibu dan saudara lelakinya, Anis Al-Ghifar. Ini merupakan hijrah pertamanya dalam mencari kebenaran. Setelah saudaranya, Anis Al-Ghifari menceritakan tentang Nabi Muhammad SAW yang menyebarkan ajaran yang serupa dengan yang mereka amalkan. Abu Dzar tertarik. Ia kemudian pergi ke Mekkah. Di dekat Ka'bah secara terang-terangan mengucapkan kalimat syahadat. Meskipun hal ini menimbulkan ancaman dan penganiayaan dari kaum musyrik Mekkah, setelah mengucapkan syahadat, ia disiksa hingga tubuhnya berlumuran darah. Beberapa bulan setelah Nabi Muhammad hijrah ke Madinah, Abu Dzar membawa rombongannya ke sana dan menyatakan sumpah setia kepada Nabi. Ia termasuk ahli Al-Sufah, sekelompok sahabat yang tinggal di serami Masjid Nabawi, beribadah, zuhud dari dunia dan miskin. Abu Dzar juga dipandang sebagai perintis gaya sufistik. Selain itu, ia dikenal sebagai perawi hadis, meriwayatkan 281 hadis Nabi, di antaranya diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim.
dalam kitab Sahih mereka. Abu Dzar wafat dalam kesendirian sesuai dengan prediksi Rasulullah dan diurus pemakamannya oleh sekelompok orang soleh dari Irak. Sebelum wafat, ia meminta agar tidak dikafani dengan kain yang dibeli dari upah pegawai pemerintah. Abu Dzar Al-Ghifari, seorang sahabat Nabi Muhammad SAW, dikenal sebagai seorang yang sangat peduli terhadap kaum duafa. Kepeduliannya dengan golongan fakir ini bahkan menjadi sikap hidup dan kepribadiannya. Sebelum masuk Islam, Abu Dzar sering merampok orang-orang kaya. Namun, hasil rampokannya dibagi-bagikan kepada kaum duafa. Bahkan, setelah memeluk Islam, kepeduliannya terhadap kaum lemah tidak berkurang. Ketika pasukan Muslim menaklukkan Mesir, Abu Dzar menjadi salah satu sahabat yang berperan. Meskipun diberikan bagian sebidang tanah di Fustat, ia lebih memilih tinggal di Hijaz. Abu Dzar juga menunjukkan keteguhan dalam membela kaum lemah. Seketika ia tidak sepakat dengan kebijakan Khalifah Utsman bin Affan yang akan mendirikan Bait al-Hikmah atau perbendaharaan negara karena dikhawatirkan akan terjadi perampasan harta umat Islam. Keberaniannya dalam menyuarakan kebenaran mengilhami tokoh-tokoh besar selanjutnya. Rasulullah juga pernah memberikan 7 wasiat kepadanya, antara lain mencintai orang miskin, melihat orang yang lebih rendah dalam hal materi dan penghidupan, serta tidak meminta-minta. Audio Jungle.